Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destasya Dwi Romadina dengan NIM 2011-91682 dari kelas PAI 4L mata kuliah Psikologi Pendidikan. Dosen pengampu Iskandar SAG MPD SPHD. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi belajar. Pengertian psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengalaman-pengalaman yang muncul pada manusia, seperti panca indera, feeling, kehendak, pikiran, dan lain-lain. Menurut Muhyiddin Syah, psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia, baik selaku individu maupun kelompok, dalam hubungannya dengan lingkungan. Psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mengkhususkan diri pada acara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidik. Bidang psikologi pendidik banyak mengandalkan pengujian dan pengukuran dengan metode kuantitatif untuk meningkatkan aktivitas pendidikan seperti desain, pemberian instruksi, manajemen kelas, dan asesmen yang bertujuan untuk memfasilitasi proses pembelajaran dalam berbagai setting pendidikan sepanjang hidup. Motivasi merupakan salah satu aspek psikis yang memiliki pengaruh terhadap pencapaian tuntutan kompetensi. Dalam psikologi, istilah motif sering dibedakan dengan istilah motivasi. Kata motif diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam KBBI, motivasi adalah keinginan atau dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik secara sadar maupun tidak sadar, untuk melakukan suatu perbuatan dengan tertentu. Menurut Muhammad Ali Sabri, motivasi adalah segala sesuatu yang menjadi dorongan tingkah laku yang menuntut atau dorongan orang yang memenuhi suatu kebutuhan. Pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar adalah daya penggerak dalam diri peserta didik yang menimbulkan kegiatan belajar yang dijamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat dicapai. Beberapa indikator dalam motivasi belajar menurut Hamzah yaitu adanya hasrat dan keinginan berhasil, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, adanya harapan dan cita-cita masa depan, adanya penghargaan dalam belajar, adanya kegiatan yang menarik dalam belajar, adanya lingkungan yang kondusif sehingga memungkinkan siswa dapat belajar dengan baik. Jenis-jenis motivasi belajar. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang ditimbulkan dari dalam diri seseorang yang erat hubungannya dengan tujuan belajar. Misalnya, ingin memahami suatu konsep, ingin memperoleh pengetahuan, dan sebagainya. Faktor yang dapat menimbulkan motivasi intrinsik adalah adanya kebutuhan, adanya pengetahuan tentang kemajuan dirinya sendiri, adanya cita-cita atau aspirasi. Motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah hal atau keadaan yang datang dari luar individu peserta didik yang mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar, ujian, dan hadiah. Peraturan atau tata tertib sekolah, suri teladanan orang tua, guru, dan lainnya adalah contoh konkret motivasi ekstrinsik yang dapat mendorong peserta didik untuk belajar. Dalam persepsi kolektif, motivasi intrinsik lebih signifikan bagi peserta didik karena lebih murni dan langsung,
serta tidak bergantung pada dorongan dari orang lain. Dalam kegiatan belajar mengajar, motivasi ekstrinsik tetap memegang peranan, tetapi karena keadaan motivasi peserta didik itu dinamis, berubah-ubah, adanya pengaruh dari komponen-komponen lain dalam proses belajar mengajar. Fungsi motivasi belajar mendorong manusia untuk berbuat, menjadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Yang kedua, menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang telah dicapai. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan perbuatan mana yang akan dikerjakan yang serasi untuk mencapai tujuan dengan menyisihkan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Faktor internal merupakan faktor mempengaruhi belajar dari diri siswa yang belajar, meliputi faktor fisiologis, faktor psikologis atau inteligensi, perhatian, minat, motivasi, dan bakat. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu kondisi lingkungan peserta didik selama proses belajar berlangsung, meliputi faktor sosial, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, dan lain-lain. Yang kedua, faktor non-sosial, sarana dan prasarana dan waktu belajar. Yang terakhir, faktor pendekatan belajar. Selanjutnya, faktor pendekatan belajar, yakni jenis belajar peserta didik yang meliputi strategi dan metode yang digunakan peserta didik untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pelajaran. Metode pembelajaran adalah cara menyajikan materi yang bersifat umum. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Di antaranya, metode pembelajaran. Yang pertama, metode ceramah. Kedua, metode diskusi. Yang ketiga, metode demokrasi. Yang terakhir, metode framing. Metode ceramah yaitu penyampaian bahan pelajaran secara lisan. Metode ini banyak digunakan karena mudah dan tidak membutuhkan alat bantu khusus serta tidak perlu merancang kegiatan peserta didik. Metode diskusi, cara mempelajari dengan memunculkan masalah dalam diskusi, terjadi tukar-menukar gagasan atau pendapat untuk memperoleh kesamaan pendapat. Metode demokrasi, cara penyajian pelajaran dengan menerangkan suatu proses kejadian. Yang terakhir, metode eksperimen adalah cara penyajian pelajaran dengan menggunakan percobaan. Sekian materi tentang psikologi pendidikan, motivasi belajar. Semoga bermanfaat untuk kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.